Tank monster buatan Bandung, helikopter anti kapal selam rakitan dalam negeri, hingga kapal perang yang siap mengoyak pertahanan lawan. Ini bukan mimpi, ini adalah wajah industri pertahanan Indonesia saat ini. Tapi, pertanyaannya, seberapa mandiri kita sebenarnya? Dan bisakah kita meniru keajaiban yang dilakukan Korea Selatan atau Turki yang kini jadi raksasa pengekspor senjata dunia? Kita bongkar tuntas di video ini. Untuk bicara kemandirian pertahanan, kita harus kenal 3 pilar utamanya. 3 BUMN yang jadi ujung tombak. Mari kita mulai dari darat. Pertama, PT Pindad. Kalau kita bicara soal kendaraan tempur darat, Pindad adalah rajanya. Dari Panzer Anoa yang sudah teruji di medan perdamaian PBB, hingga Mahakarya Tank Harimau, tank medium modern hasil kolaborasi dengan Turki. Pindad membuktikan bahwa anak bangsa mampu menciptakan monster-monster baja yang disegani. Kedua, kita terbang ke angkasa bersama PT Dirgantara Indonesia atau PT DI. Mereka adalah ahlinya merakit dan bahkan memodifikasi pesawat dan helikopter. Dari helikopter angkut multifungsi hingga helikopter anti kapal selam, PT DI menjadi tulang punggung mobilitas udara dan pengawasan maritim TNI. Dan ketiga, di lautan yang luas kita punya PT PAL Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar, pertahanan laut adalah kunci. PT PAL menjawab tantangan itu dengan membangun kapal-kapal perang canggih. Mulai dari kapal cepat rudal yang lincah dan mematikan, hingga kapal LPD raksasa yang bisa mengangkut ribuan pasukan dan tank. Bahkan, kita sudah berhasil ekspor kapal perang ke Filipina loh. Pencapaian tadi membanggakan, betul. Tapi di balik semua itu, ada 2 tantangan besar yang menjadi tembok penghalang kemandirian sejati. Tantangan pertama, ketergantungan komponen impor. Ini masalah klasik. Badan tank Harimau mungkin kita buat, tapi mesinnya dari Jerman. Radar di kapal perang kita mungkin canggih, tapi teknologinya dari Prancis. Ketergantungan ini sangat berbahaya. Jika negara pemasok melakukan embargo atau terlibat konflik, alutsista kita bisa jadi rongsokan karena tidak ada suku cadang. Tantangan kedua, transfer teknologi yang seringkali semu. Dalam banyak kerjasama, kita seringkali hanya menjadi tukang rakit. Komponen dikirim dalam bentuk CKD, completely knocked down, lalu kita rakit di sini. Kita dapat ilmunya, tapi hanya ilmu merakit, bukan ilmu merancang dari nol. Transfer teknologi yang sejati adalah saat kita diberi resep dan diajari cara memasak, bukan hanya disuruh menyajikan makanan yang sudah setengah jadi. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah kita harus pasrah? Tentu tidak.
Mari kita lihat dua negara yang dulunya seperti kita, tapi sekarang jadi pemain global. Korea Selatan dan Turki. Korea Selatan. Dulu mereka adalah konsumen senjata Amerika. Kuncinya? Komitmen pemerintah yang luar biasa dan investasi gila-gilaan pada riset dan pengembangan R&D. Mereka tidak hanya membeli, tapi mereka reverse engineer, membongkar, mempelajari, lalu membuat versi mereka sendiri yang lebih baik. Butuh puluhan tahun dan biaya super mahal, tapi lihat hasilnya sekarang. Mereka punya jet tempur dan tank terbaik di dunia. Turki, apa yang mereka lakukan? Mereka membangun ekosistem yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta. Mereka juga sangat pintar memilih fokus. Saat semua negara fokus pada jet tempur, Turki melihat celah di teknologi drone. Hasilnya, drone Bayraktar mereka mendunia dan mengubah peta peperangan modern. Mereka berani berinovasi di area yang belum ramai. Jadi apa yang bisa Indonesia tiru? Pertama, komitmen politik dan anggaran yang konsisten. Industri pertahanan itu maraton, bukan sprint. Butuh kebijakan dan anggaran yang stabil untuk R&D jangka panjang, tidak ganti-ganti tiap ganti pemimpin. Kedua, buat peta jalan yang jelas. Kita mau fokus di mana? Teknologi drone seperti Turki, teknologi rudal, atau kapal selam. Kita tidak bisa hebat di semua hal sekaligus. Pilih beberapa teknologi kunci dan kuasai itu. Ketiga, libatkan swasta dan universitas. Ciptakan ekosistem inovasi. Kompetisi antara BUMN dan swasta yang sehat akan memacu lahirnya teknologi-teknologi baru yang lebih efisien. Dan yang terpenting, keberanian untuk gagal. Riset itu mahal dan seringkali gagal. Tapi dari 10 kegagalan, bisa lahir satu inovasi yang mengubah segalanya. Kita harus berani mengambil risiko itu. Kemandirian industri pertahanan bukan lagi sekadar slogan, tapi sebuah keharusan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Perjalanannya masih panjang dan terjal, tapi potensinya ada di depan mata. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin suatu saat nanti, tank, kapal perang, dan pesawat buatan Indonesia tidak hanya akan menjaga langit dan laut Nusantara, tapi juga menjadi primadona di pasar pertahanan global. Bagaimana menurut kalian? Apa langkah pertama yang paling krusial yang harus diambil pemerintah untuk mempercepat kemandirian ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa.